Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Alfiatul Maulida selaku Ketua Peneliti Hibah Internal LP2M tahun 2024. Kemudian di sini saya bersama anggota saya yaitu ada Dr. Banun Hafifah, kemudian ada Ibu Nala Trikusuma, kemudian yang ketiga ada Ibu Helmina Khairunisa. Nah, pada seminar hasil penelitian Hibah Internal 2024 ini, penelitian kami memiliki judul yaitu kebijakan dividen apakah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional mempengaruhi. Berikut selanjutnya merupakan introduction dari penelitian kami. Jadi, mengapa kami mengangkat judul ini? Awal mulanya dari sebuah ketertarikan kami untuk membahas tuntas terkait dengan kebijakan dividen. Apa sih yang perusahaan berikan kepada em, pemegang saham? Di situ ada dua macam, yaitu dividen dan bisa juga dijadikan laba ditahan. Nah, kebijakan dividen ini kami penasaran apakah kebijakan dividen ini dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Nah, oleh karena itu, berdasarkan dari ketertarikan kami untuk meneliti ini, kemudian ada beberapa fenomena yang rasanya perlu kita bahas, lalu ada beberapa penelitian yang ternyata hasilnya itu tidak konsisten antara peneliti yang satu dan satunya lagi, begitu. Peneliti sebelumnya dan beberapa peneliti yang sudah ada. Nah, oleh karena itu, kami menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu yang pertama kita analisis data, kemudian kita analisis datanya menggunakan aplikasi SPSS 25, lalu kita analisis uji asumsi klasiknya, analisis heteroskodistisitas, kemudian asumsi klasik di dalamnya ada multikolinearitas, lalu ada normalitas, kemudian autokorelasi. Kemudian setelah itu kami juga menggunakan uji regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui uji T ataupun uji F nantinya, ataupun uji determinasi. Kemudian kita juga menggunakan analisis deskriptif. Lalu kita dalam penentuan populasinya, dalam penentuan populasinya kita mengambil perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian kita tentukan sampelnya menggunakan purposive sampling, di mana tahun penelitian kami yaitu dari tahun 2021 sampai 2023, yaitu kurun waktu 3 tahun. Dan untuk data penelitian kami ada 60 data perusahaan yang kami teliti dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, di mana dalam 1 tahun ada 20 perusahaan yang kami tentukan setelah kami seleksi menggunakan purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, yaitu kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen. Dari hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen
ini memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,915, yaitu lebih besar dari 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh, berarti semakin tinggi atau kecil kepemilikan manajerial, maka kebijakan dividen tidak akan berdampak atau dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial tersebut. Lalu untuk pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen, dari hasil pengujian hipotesis di dihasilkan yaitu sebesar 0,017, artinya lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, yang artinya kepemilikan institusional berpengaruh positif berarti semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin tinggi kebijakan dividen. Nah, adapun luaran yang akan kami tuju atau luaran yang kami laksanakan yaitu luaran di jurnal Growth. Kemudian adapun simpulan dan saran dari penelitian kami yaitu untuk kesimpulannya, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini karena kepemilikan manajerial pada perusahaan tidak mempengaruhi akan jumlah dividen yang akan dibagikan. Kemudian untuk kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hal ini disebabkan semakin tinggi persentase kepemilikan institusional, maka pihak eksternal akan melakukan pengawasan semakin ketat. Pengawasan tersebut dilakukan agar pihak manajer dapat mencari peluang investasi yang lebih baik untuk kesejahteraan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kemudian berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan tadi, kami memberikan saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu menambah atau mengganti variabel independen yang telah diteliti seperti komite audit, komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan lain sebagainya yang bisa ditempatkan sebagai variabel independen ataupun moderasi maupun intertwining dengan metode dan populasi yang berbeda. Itu dari hasil penelitian kami. Saya selaku ketua peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada LP2M yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Kami akhiri sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.